memasuki momen-momen yang menegangkan. Drafting phase, ingat. Satu kali miss terhadap drafting Let's fight atau to our pick. heart's Ini bisa content. mengontrol mereka dan berubah segalanya menjadi berbahaya untuk kedua belah tim. Oke, dan sekarang langsung diawali juga dengan hadirnya adanya Hilda, Lucas, dan juga Chip pastinya menghindari teleportations yang terus-menerus terjadi. Dan untuk banning selanjutnya, apakah akan ada prioritas ke arah jungler nih dari Navi terhadap Maikis seperti yang tadi ada di Kiss to Victory juga? Suyo ya. Iya. Ini masih Loyi dulu. Respect untuk Aboy juga dengan Loyi-nya. Jadi ya, Ben Hilda biasanya ngebuka peluang untuk penggunaan assassin sebenarnya. Iya sih. Berarti untuk Assassin bisa terbuka nih. Tapi mungkin nggak terlalu terburu-buru. Mereka juga masih bisa saja memprioritaskan ke arah God laner. Siapa tahu ada beberapa. Granger Harit. Ya, itu dua itu. Granger Harit karena Fanny sekarang kayaknya ya setelah update patch udah mulai terlalu lepas. Ya, udah mulai lepas. Iya, lumayan kerasa ya soalnya perbedaan yang terjadi pada Fanny sendiri. Dan untuk Geek Fam, oh masih ada Chusin yang akan ditutup terlebih dahulu mid lane ya yang udah mulai dibatasi antara Chusin dan juga Luoi. Oke, yang kita tahu X-Magic adalah user Cecilian ya. Iya. Jadi masih bisa mungkin kalau memang Cecilnya mau diamankan nanti untuk Navi. Nah sekarang nih mau mana? Granger Harit atau respect dengan Suyo? Aku lebih suka ke arah Suyo sih sebenarnya Suyo, Om ya buat sekarang karena kayaknya untuk gold laner banyak opsi. Ya karena juga di sini masih ada Joy. Oh iya. Ya, Joy kan gak kenapa-apa nih, jadi menurutku Joy bakal naik lah gearnya. Minimal dia setara dengan Suyo sekarang. Masih ya. Kalau Masih kemarin bisa. agak sedikit di bawah, dikit. Nah tapi sekarang berarti udah mulai seimbang dengan Fanny Oh masih. tapi masih Fanny. Ternyata. Dan sekarang ngebuat dari Jin punya banyak banget opsi tanpa basa-basi Kalea. Langsung masuk ke pilihan pertama. Ya menarik. Karena kita lupa nih kalau masih ada Kalea juga yang tidak disentuh sama sekali ya. Wah, aku pas lihat kaliannya kebuka langsung really? Ya, karena ini mendatangkan salah satu kerucut god laner mereka. Kalau aku ya, sudut pandang aku Kalea ini udah bisa mendapatkan satu keuntungan. Dia akan memperkerucut god lanernya dan membuat god laner tersebut apakah bisa ngedefend dirinya sendiri dengan Purify kah? Paksa ya. Iya, atau mungkin god laner yang bisa fit in dengan Purify, atau mid laner yang nggak jadi misalnya pakai Cecil, flicker jadi Cecil, Purify biasanya. Jadi apa ya, jadi kekerucut lah. Jadi udah mulai dibatasi lagi ya. Dan sekarang dari Navi, mereka langsung memilih ke arah Joy dan juga Povius yang tadi sempat kita bahas juga mengerikannya Joy di patch yang sekarang. Dan dari Kick, mereka harus mulai cari jalannya juga nih. Ngadepin dua hero yang sangat lincah ini gimana Om? Ya, mungkin mengambil dari hero match dulu ya. Oke. Yang bisa di-secure match-nya misal seperti Vexana yang masih terbuka, masih ada. Atau kalau mau ambil Suyunya juga. Meskipun kita tahu nih ya, Suyu Magic Defense sudah nggak ada. Betul. Ketika dia sedang punya mode Ghost di belakang. Oke, dan tentunya kita kali ini melihat di mana ada sosok Joy yang bakal bisa bersinar harusnya. Tapi Worshipful jangan sampai lupa. Oh, no friend. Dive-in-nya ini juga cukup berbeda. Dan ini adalah salah satu hero yang baru disebut Omoa. Dan Fredrin. Kenapa Omoa bisa memilih arah Fredrin? Aku setuju banget ketika dia punya taunt. Bukan hanya damage ya, tapi ketika dia tahan badan di depan, dia punya taunt. Head-to-head objektif dia bakal kuat. Ya, tapi ini kuat banget loh Fredrin yang sekarang buat objektif. Kita bicara objektif ya. Iya, kita bicara objektif sekarang. Jangan dari farming pattern-nya atau gimana, dia jelas dia bakal kalah dari Jin. Bener. Tapi kalau kita bicara di turtle pertama, ini Fredrin bakal strong banget. Dan tadi aku sempat bicara kan, kalau abis patch biasanya player itu langsung mengolah. Dan ketika kita fokus ke arah Suyo, lihat bahkan nggak keluar. Sama sekali sih. Iya kak, di band tidak, Iya. keluar di dalam pick tidak. Malah mereka mempersiapkan hal lain. Itulah emang patch itu sangat penting ketika di dalam tengah-tengah. Itu enak banget. Jadi merubah gameplay, game set yang sudah terjadi di di half season sebelumnya. Betul. Di half season berikutnya itu biasanya akan berubah. Langsung dirombak abis sih. Tapi memang ya cukup mengerikan lah. Apalagi udah ngelihat Joy di awal. Fredrin akan jadi pilihan yang paling optimal. Apalagi ini seingatku ya, Maikis juga dulu sering banget main Fredrin ketika zaman meta Fredrin. Dimainkan masih di MDL juga. Dan sekarang ada Arlot yang di-secure juga atau ditutup dari Navi sendiri bersama dengan Matilda. Matilda ini untuk mengamankan Povius ya. Povius Matilda sih serem ya. Betul, karena memang ada kesempatan buat diambil jadi di ban duluan juga. Tapi memang piercing strike yang di-up-kan dari 50% ke 100% ini yang nge-buff akhirnya buat Fredrin bisa dapetin turtle-nya. Ya sama kayak kita pakai Thornross Retribution. Nah ini bahkan lebih besar. Tapi Thornross itu dia jaraknya
tengahnya itu yang punya damage besar. Iya. Nah kalau Fredrin ujungnya, jadi lebih enak lagi. Lebih gampang lagi. Lebih ya? gampang lagi. Lebih gampang lagi untuk bisa memberikan damage atau steal terhadap objektif. Iya, cuman di satu sisi dengan adanya Faramis dari Navi juga ini tim fight jangka panjangnya harusnya bisa diseimbangkan. Karena ya menghadapi Pfizer mereka harus berkutat cukup lama bisa di area team fight. Dan sekarang Moskov dari Kadera yang di-ban juga, dieliminasi. Tapi harusnya nggak jadi masalah sih menurut gue karena Kadera pasti punya banyak banget pilihan di sini. Ya, berarti tersisa 2 hero yang kena nerf ya, Granger Harit. Ya, Ranger Harit masih bisa. Dan kalau untuk kick, karena Bruno. Bruno, salah satu gold laner yang bisa menggunakan Purify, range-nya jauh, dan bahkan hampir nggak kegapai oleh sosok dari seorang Kalea. Ini sebenarnya ada satu hero lagi yang mungkin underrated kalau gue bilang. Apa Kalau tuh? dalam kondisi sekarang. Tapi dia nggak fitin kalau pakai Purify. Siapa? Brody, Oh, Brody. dia punya range jauh, tercover, punya damage besar, dan Brody enak banget untuk lawan Fredrin. Ingat Iya. gak dulu pas Fredrin lagi naik daunnya? Pas zamannya ya. Tapi ini berarti kebukaan Nathan juga sebenarnya. Tapi Cloud, Hah? Brody, apalagi tuh? Cloud, Brody. Dulu Moskow belum naik daun juga tuh. Dulu belum jalan kaki. Nathan, Mihailos disimpan terakhir ternyata bawa untuk badan. gold laner bagi Navi. Ya, dan aku ngeliat potensi Kari justru yang muncul di sini. Kari ya. Iya. Aku suka Nathan sih. Tolong dong, Ki. Game 1 Nathan nih. Kak, Udah. semua kamu yang berbau buff kamu suka ya? Suka saya. Leopard sangat- saya suka banget. Leopard saya juga suka banget. Jujur kalau Leopard saya suka banget. Tapi cuman sekarang gini, susahnya Leopard ya. Barbilnya kalau kita panggil kan cepet dia. Iya. Kadang kelewat. Lewat, Bos. Itu kamu kayaknya Om. Kalau pro player kayaknya enggak Om. Oh, enggak ya, enggak ya. Beda user soalnya. Nah, ini dia pilihan dari GFM untuk kedua pilihan terakhir mereka gold laner seperti apakah yang akan dibawakan? Kadera bisa mainin Cloud kalau mereka mau. Akhirnya. Oh, Granger dimainkan. Dan bahkan sebaliknya ini Cloud bisa di tangan dari Navi. Cloud. Dia butuh jamin ke arah belakang atau enggak dia butuh damage per second atau mau Brody atau Nathan sebagai kata Om Mahwa. Ini tergantung Om. Wah, tapi aku ngeliat ya, barisan buat Geek Fam ini kuat banget. Akhirnya juga ya, Yap. ini ada Florinan loh yang masuk. Ini makin kuat lagi sih Ya, berarti. ini Freddy lebih strong ya buat di depan. Aku kira akan ada di tangan Baloyski tadinya kali ya. Tapi aku lumayan khawatir sama early game dari Geek Fam sih sebenarnya. Karena Florin kayak butuh waktu, Novaria juga defensif yang nggak terlalu bagus. It's okay, tapi kan mereka punya Granger. Ya berarti Ya. bergantung banget sama Granger dan objektif dari Fredrin. Akhirnya juga mereka punya Novaria, jadi no problem untuk dari tim Gigfam. Mereka punya initiate power juga. Cuma problemnya kalau mereka There's a nggak berhasil shiny new nge-keep sheriff bahaya in dan bahkan town. Clean! Ya baru di buff Wah. juga. Ingat sekarang Clean ultimate-nya cuma 3 peluru ya, bukan 5 ya. Jangan dicari duanya kemana. Wah masalahnya, ini Clean ini kalau tembak ke Fredrin dia bahaya banget sih. Oke, Fredrin ya. Bakal sakit banget penetrasi kan yang dimiliki Wah. juga sama seorang Clean dan ya early. Ini juga biasanya dikuasai sih sama Clean. Tapi kita bakal lihat nanti dari masing-masing user apakah head to head di arah gold laner ini bisa dimenangkan oleh Navi. Alright, Om Bawa. Ada yang mau disampaikan? Good luck Evan. Kotak Evan, Nevin. Ada yang bersampaikan untuk di match pembuka kali ini? Pecahkan telurnya Navi. Oke, minggu ini berbeda. MPLAD Season 15 XNBA. Mari kita menyaksikan pembuka match kali ini. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, ini dia untuk line of dan match pertama, game pertama juga dengan best of 3 series antara Geekfam dan juga Navi yang sedang mengejar poin tapi dengan perpindahan atau banyaknya perubahan ya yang terjadi, salah satunya Cars dengan Hellos-nya ini akan jadi cukup menarik. Mampukah mereka menciptakan team fight yang solid? Karena sebenarnya menurut aku XP Chrome ini lumayan beda, tapi di satu sisi yang lain untuk team fight mereka punya peran yang lumayan mirip. Ya apalagi XP yang sekarang kan biasanya dia jadi second roamer kan. Iya. Menit yang kelima beli item roam jadi otomatis ya bakal jadi roamer juga. Ya, mungkin Cars lebih mempercepat semuanya aja. Jadi dia jadi roamer utamanya. Dan emblem yang kalau kita lihat sekarang, aku lebih penasaran buat duel di marksman ya. Ini sama, setuju banget aku juga. Sama-sama emblem assassin nih. Cuman aku lebih pengen melihat progress untuk Shive karena Glenn ini sakit, double shotnya juga di buff. Cuman satu nih, karena ditempel dengan Florin yang membuat akhirnya Cadera bakal bisa sustain di lane. Tapi nggak masalah Kadera sustain delay, tapi ini adalah harusnya di cover dengan pergerakan dari tim Navi, entah ke EXP atau pergerakan mid lane. Jadi lebih kasar. Waduh, Dan waduh, kita lihat di waduh. sana damage-nya terlalu sakit, belum ada Death Sonata
Dan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka mendapatkan keuntungan. Harusnya Stevie tidak boleh maju terlalu depan. Dia harus tahu pokingan damage-nya dari jauh juga udah cukup, Om Wawa. Yap, dan ini yang kita mention tadi bagaimana recall mungkin dipaksakan untuk Shive, sedangkan Cadera dia akan stay di lane. Akan Iya. selalu di heal dengan efek dari healnya si Florin ya. Wah ini udah nyaman banget sih harusnya buat Kadera sendiri. Wah, Dan gila. ya si V mau recall pun agak bimbang pada akhir ya. Karena ada platingan gold yang harus dia jaga. Tapi Tapi- 3 menghadapi 2 pemain malah. Tapi Cars di depan sana, mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi untungnya dengan ada Revitalize, dia nggak terlalu terburu-buru trigger. Tapi jujur ya, Heeh. Cars ini benar-benar sangat adaptif. Player yang bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Tapi jujur, gue ngelihat Cars adalah salah satu orang yang punya power atau insting nahan badan yang tinggi sih. Ya, dia rela berkorban ya. Yes. Rendah hati sekali ya. Iya, dia punya insting untuk, oke gue tahu gue akan tuker apa gitu loh. Ya, tapi ini cocok sih, apalagi dengan Hylos kan yang dia mainkan. Dan surprisingly sekarang Navi yang justru bisa nge-secure karena turtle pertama. Oke, dengan satu turtle diamankan dan lihat platingan gold maksimal dari Kadera. Tidak ada cover sama sekali, Cars masih berada di level 3, masih terlalu jauh untuk bisa mengejar ke Kadera. Sedangkan dari seorang Balboyski, dia nggak terhentikan. Lihat healingnya dari Cars. Bakal coba untuk melakukan sedikit poking damage terhadap seorang Balboyski. Wah, Kayaknya that's it. Cuma bisa melakukan sedikit damage dari CV dan itu juga nggak akan terlalu lama. Lihat, dari Balboyski-nya memberikan seluruh swords yang dia miliki terhadap seorang Kadera. Ya, bakal di heal terus ada Soul juga, dan kita punya talent prediction 4 versus 2 ya berarti. ya, Navi dan Mirko menuju ke arah Navi. Dan sebenarnya menuju ke arah Geek Farm. Tapi sekarang kita bakal lihat dulu nih di area tengah. Cars sudah mulai sekarang. Tapi nampaknya Cars dengan Cloud Space yang mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk mempertahankan semuanya. Mencoba untuk absorb semua damage setelah diberikan oleh para pasukan dari tim Geek Farm, tapi nampaknya masih belum berhasil. Menunggu waktu di mana Worship Wall mampu melakukan sedikit dive in atau flanking menuju ke Blue Rangers. Kapan, Nevin, pertanyaannya? Kalau kapan? Kapan ya? Itu juga masih jadi pertanyaanku sih buat sekarang ya. Karena dari kedua belah tim jujur masih butuh waktu, butuh itemizations juga. Terutama dari, aku ngeliatnya dari Makers nih yang belum bisa berbuat banyak hingga detik ini. Dia udah ketinggalan level dan prioritas dari Geek Farm kayaknya untuk game ini lebih ke arah God Laner ya. Mereka sangat-sangat payah untuk Tapi sana. Balboyski damage yang masih terlalu sakit. Apakah terkena damage? Tapi kan ke arah belakang itu bisa memake it. Dan itu dia Worship Ball! Lagi Gaming hampir saja mendapatkan 1 point kill. Tapi sayang sekali Elite Refine Beats belum menyala. Baru Rhythm of Joy kali ini yang bisa mendapatkan 1 damage besar dan memancing Balboyski dengan flickernya. Hampir saja kesetrum. Tapi ya itu dia. Almost sistem Marina. Dan jangan lupakan bagaimana Navi juga ini nggak boleh untuk selesai team fight, karena mereka bakal tercicil dengan efek-efek projectile yang dimiliki oleh Geek Farm. Dengan Iya. Dead Sonata, terus juga masih ada lagi damage yang diberikan dari Novaria. Wah iya dari Aboy lumayan ganggu juga ya. Benar, ada Meskipun- astral, benar, astralnya. Lantai pasti tapi lihat dari seorang Balboyski-nya sudah mulai menjadi Gak ada target. flicker Balboyski, masih bisa dipertahankan, tapi lihat kan! Gagal mengeluarkan Glorious Pete untuk kesekian kalinya, dan Tsunami Slam from Cops berhasil mendapatkan 1 point kill. First blood yang sangat mahal, Wah. karena di tangan Kadera mahalnya. Iya, dan itu kayaknya sebuah pancingan juga ya, seperti yang dilakukan oleh Balboyski, ngebuat mereka dapetin 1 poin eliminasi, tapi masih mungkin karena objektif yang kita kira akan dipegang sama Makers, ini dibalikin. Navi yang justru sudah memegang 2 objektif tertentu, ditukarkan dengan 1 outer turret aja di area top lane, Om. Iya. Ini cukup unggul sih untuk Geek-nya ya, karena meskipun mereka harus merelakan tadi dari turtle-nya juga, tapi mereka menekan. Yang dibuat gak jadi adalah gold laner. Yang berarti Shiva di sini tugasnya agak berat sekarang untuk bisa nanti masuk ke mid game. Tapi lihat gak, pasif banget loh gameplay mereka berdua. Yap. Bahkan Geek Fam sekalipun ya, itu pasif sekali kalau yang saya lihat saat ini. Dan ini adalah menjadi debut Floyd di MPL Indonesia Season 15, terakhir kali muncul di Season 13. Lagi-lagi oleh Balboyski ketika Geek melawan Onyx. Oh, tapi waktu itu dikalahkan ya dari Geek-nya sendiri. Dan sekarang kembali lagi bertemu Cars. Rollins Pathway sudah dikeluarkan mencoba untuk menahan damage sama sana. Baik, Shai mencoba untuk mempertahankan damage, tapi nampaknya di sana Glass. Oh, a press for nothing, make it. Tidak ada satupun yang bisa terkena damage dengan maksimal. Glorious Pathway sudah menyelamatkan Cars. Glorious Pathway menyelamatkan para pasukan dari tim Navi. Tapi lihat, oh Wawa, a press word for nothing. Iya, dan juga efek heal tadi sih yang mengacaukan segalanya ya. Setuju. Belum dari Florin, dari Baloy tadi, yang membuat akhirnya Navi harus recall juga mundur ke belakang. Ya, meskipun di satu sisi dari Navi juga sebenarnya punya Netherrealm ya. Tapi ini efek yang kerasa beda banget karena lebih global. Dan damage apa itu? Yang masuk ke arah Balboyski. Yap. Sebenarnya lumayan menyakitkan. Ghost Bursters tadi ya. Ya. Yang memang dibawakan juga, dan top turret seharusnya akan dicabut untuk Navi. Mereka cukup full secara jumlah kuantitas 3.
ada di area top juga, tapi ada super heavy tetap. Karena Shive-nya ini yang harus dijaga, jangan sampai nanti Shive masuk ke mid game dia masih belum punya item juga. Tapi di sini ada satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Geek ya, di mana dia bisa memanfaatkan kalau Shive ini menggunakan sosok dari Flicker. Ya kan? Iya. Spellnya Flicker. Jadi kalau mau mereka memainkan dive in menuju ke arah seorang globe, ini possible sekali. Yap. Jadi masih ada chance gitu loh. Ya untuk Navi sendiri ya, mereka mengambil Faramis kan bukan tanpa alasan ya. Betul. Kayak kalau ada yang kena Tsunami Slam juga nanti bisa di cover dengan Netherrealm. Iya. Jadi masih bisa di-secure, nanti flickernya mungkin dipakai. Yang penting intinya jangan sampai X-Magic yang ketangkap dan Purify belum ready. Tapi sekarang agak berbeda nih, karena dari Geek Fam yang justru udah mulai nge-setup ke area wardnya terlebih dahulu. Ada team fight sepertinya yang ingin dipancing oleh Geek Fam terutama, karena keunggulan sampai ke angka 1200 ini yang dipegang sama Cadera, berarti udah bisa di-deliver dengan baik dan bakal diusir satu persatu. Oke, tapi mereka bakal coba untuk mancing karena NetherRealm itu kena X-Magic damage terlalu besar. Dan setia menahan NetherRealm untuk sosok dirinya sendiri, bahkan membuat dirinya harus tenggelam dalam tim yang besar Mr. Novaria. Meanwhile terpaksa para pasukan dari tim Navi belum melakukan retribution setup, dan kali ini retribution dan perfect turtle digagalkan. Tsunami Slam! Sekarang Joy dengan NetherRealm membuat para pasukan dari tim Navi memaksa untuk memberontak. Tapi nampaknya Eversport terlalu sakit, sedangkan Kadera tidak terpenuhi dengan harta tahta dan senjata. Rhapsody, Washipal, Wallace sekarang Ghost, still survive, membuat para pasukan dari tim Navi kali ini tidak ada pertukaran dan partner sama sekali. Kerugian yang sangat besar di tangan para pasukan dari tim Navi. Wow, ini dia satu perebutan atau team fight yang akhirnya bisa dimenangkan juga oleh Geek Fam. Mereka bisa ngedapetin ke area turtle, dapetin eliminasi. Dan Abu sih ini jadi satu pembuka team fight yang manis banget. Karena tembakan Astral Sphere-nya langsung connect dan menggunakan X-Magic. Ya itu dia, efek-efek dari projectile, Astral Sphere, Dead Sonata juga Iya. yang selalu bisa mencicil kan. Dan Navi mereka nggak punya romer-romer tipe yang bisa nge-heal atau support. Jadi mau gak mau mereka hanya akan mengandalkan Revitalize dari Kars juga yang pastinya akan ada cooldown yang lama. Iya, dan Twilight Armor ya yang langsung diamankan oleh Becky juga. Ngelihat memang burst damage-nya sebesar itu. Cadera yang udah pegang 2 poin kill, apalagi tadi Skyper juga udah di-trigger di awal. Dan target selanjutnya akan menuju ke arah outer threat di area mid lane. Jadi asal Echo ya. Ada hitbox yang diperbesar juga, tapi sepertinya tidak akan teruskan untuk Geek karena mereka juga sadar Iya. bagaimana positioning dari Cadera yang dibutuhkan. Tadi dia lagi ke bawah, jadi gak ada damage lebih. Iya, saya masih terlalu berbahaya. Ngelihat emang gold difference yang unggul ini semuanya, hampir semuanya ya, tadi ada di Cadera. Karena emang dari awal dikasih makan dengan platingan gold juga. Tapi untuk Navi nih, apa yang harus mereka lakukan dong sekarang? Dan Navi ya, mereka mungkin harus menunggu bagaimana Shiva menyelesaikan item juga. Iya. Ini mau gak mau ya, karena untuk dia juga pegang dengan Joy tadi. Oleh game insurance mereka harus mereka andalkan kondisi kali ini. Karena untuk barisan depannya gampang di meltdown. Atau lihat Gold di depan sana, maka coba untuk mancing dengan ada X-Magic dan para pasukan dari tim Navi. Satu poin itu mendapatkan The Rhythm of Joy. Tidak bisa merubah para pasukan dari tim Geek menjadi porak-poranda. Bahkan sebaliknya Make It masih berada di garis depan. Wow, bunyi apa itu? Itu kalau udah masuk ini ya. Iya, dia mau masuk Detik-detik akhir ya? terakhir. Oh, itu masuk ini injury time ceritanya. Iya. Oke. Kasih tahu dong Pak Produser, kita kan tak kaget juga loh saya. Oke, ini dari Geek Fam yang bakal coba untuk Retribution, konten. apakah didapat oleh seorang Mike Kid? Dan dampaknya lagi dan lagi. Para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan objektif dan bersuara menyelesaikan dari SP, tapi nampaknya dari sosok seorang Baik Sai mencoba untuk melakukan zoning out, tapi damage-nya terlalu sakit dari seorang Kadera kan saja pedul. Meanwhile Mike Kid tertukar dengan Baik Sai. Tapi jujur, Make It kalau misalnya dia retributionnya kali ini sama sampai nanti Lord yang selanjutnya, Yep. itu objektif bisa terjadi Waduh. dan banget Ghost masuk terlalu dalam Tsunami Slam. Cara yang berbeda, tidak terlalu objektif menuju ke arah core, tapi menuju ke arah seorang high loss. Kayaknya nggak worth it banget gunain Tsunami Slam karena high loss. Iya, dan ternyata nggak ada follow up damage yang bisa mencapai ke arah eliminasi. Tapi harus ada satu passive turret yang tadi berhasil dipecahkan juga oleh Geek Fam dengan wave minion yang cukup banyak di area bottom lane. Masalahnya untuk Lord kali ini, mampukah mereka bisa ngedorong lagi nih dengan baik ngeliat dari itemization-nya yang juga udah cukup ready. Ya, apalagi perbedaannya jauh banget ya dari Yep. kedua jungler ya, karena memang dari Geek tipikalnya yang harus defense juga. Sedangkan tadi kalau kita lihat, damage Shiva sudah sakit, terasa. Tapi bottom lane kalau bisa dibilang mereka punya high ground coba dari Clean. Mencoba untuk lawan sedikit flanking dari seorang Palaski dan lihat Rhythm of Joy telah dikeluarkan mencoba melakukan flanking mereka kehilangan Baik Sai bahkan. Meanwhile dari bottom lane Cars one last hit, double kill, looking for 3 point. Apakah masih didapatkan tapi nampaknya gagal untuk triple kill from Kadera. Tidak ada 3 point untuk
Geek Fam kali ini, tapi mereka masih punya kesempatan untuk masuk dari area base turret bagian bottom lane atau bahkan passive turret di area mid lane jika berhasil dipecahkan. Oh, mereka nggak bisa memaksakan keadaan kali ini. Tapi para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk bertahan. What? Fokus dengan tsunami slam. No, jungler worshipal. Setidaknya mereka berhasil mempertahankan ring base mereka. Ya, tapi sekarang lihat Wave Minion masih akan didorong lagi dan Geek Fam tidak akan memberikan kesempatan sama sekali. Ada final gedor, bakal lihat dengan harta tahta dan Sonata Kadena godlike. Membuat dirinya terlalu kuat kali ini dengan Sky Vision yang sudah dimiliki. Meanwhile, para pasukan dari tim Navi, mereka masih belum memiliki Worshipful. Dan satu hal lagi yang mau yang lebih parah, mereka nggak punya pasif dari X-Magic, Nevin. Ya, tidak ada pasif lagi yang tersisa. Wave Minions juga udah mulai masuk. Pasif di area atas juga udah nggak ada. 12 menit sudah berlalu. Dan sekarang dari Geek Fam, mereka akan coba untuk memaksimalkan sebelum nanti masuk ke arah objektif lore selanjutnya. Oh, mereka memastikan terlebih dahulu. sakit. Mencoba untuk mendapatkan damage tambahan, tapi dapat Carcon Spam Left Defensive telah dibuka bersama dengan Rapid the Light. Make it belum ada bisa dipancing, jadi nggak ada Apple Sword. Dan itu dia, terlalu banyak soft skill plus Retribution memastikan kalau misalnya harusnya Lord kali ini di tangan dari Geek Fam tanpa ada kontes Samsek. Yap. Kita melihat bagaimana Geek Fam ya, ini mereka mainnya sangat rapat sekali. Yap. Sangat memaksimalkan penggunaan dari efek heal Florin juga. Betul. Dengan adanya Soul yang akan bisa meng-heal terus-menerus. Dan mereka akan bisa berdiri selama kapanpun. Mereka bisa ada di depan base milik dari Navi. Tapi karena ada objektif ya, kita agak geser dulu. Objektif Lord yang akan coba untuk di kontes Geek. Cuman sekarang, apakah dari Make It Retribution-nya masih seperti di Lord sebelumnya? Aduh, kalau di Lord sebelumnya sih lumayan berbahaya ya. Apalagi dari Navi juga bukan tipe yang akan mundur. Mereka bakal coba untuk memberikan gangguan juga. Becky Shy dan sudah mulai mendekat. Kadera! Double kill akan di tangan seorang Kadera. Looking for triple kill membuat para pasukan dari tim Navi memesan burung ke belakang. Dan itu dia, Kadera 3 point! Looking for Maniac! Kadera, the goal digger from the heart! Maniac from Kadera! 4 poin kan berhasil di-secure sekarang Geek Fam. Satu langkah terakhir, satu pemain terakhir. No, ini bencana! One last bencana! Si P mampukah mempertahankan base mereka, tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama, dan ini dia, Geek Fam attack the game one! Satu kapal sudah berhasil di-secure oleh Geek Fam dengan permainan Kadera yang begitu panas. 4 poin kill, Maniac berhasil di-secure. Skypierce yang menyala menjadi jawaban juga, tapi Navi belum ada jawaban yang terlihat sejauh ini. Update patch, adaptasi cepat, itulah Geek Fam di game yang pertama. Mereka membawakan sesuatu yang cukup baru memang. Fredrin yang kembali muncul ke permukaan bersama juga dengan Granger yang terkena nerf. Tapi ternyata dengan Death Sonata yang juga di-buff. Jadi masih so-so dan bahkan masih powerful itu untuk Grangernya. Yep. Dan kita melihat kemenangan cepat diraih oleh Geek Fam di game yang pertama. Dan bahkan mereka membuka Florin yang sudah absen juga 2 season. Iya, Florin yang sudah absen bahkan terakhir kali dimainkan karena membawa kekalahan. Tapi kali ini mereka buktikan bagaimana powernya Florin di patch yang mereka baru saja adaptasi di dalam sekitar 3 hari saja. Tapi masalahnya adalah di mana mereka berhasil mendapatkan Maniac dan bahkan 3 poin pertama untuk membuka match kali ini di tangan dari seorang Kadera. Baloyski dengan heal hero, dengan roamer support, back on track, Yep. back to basic. Dan bagus banget kan. Karena Fredrin sendiri ini cukup klop dengan